Assalamualaikum semua. Jadi, kami dari kelompok 8 akan melaksanakan presentasi kelompok dari mata kuliah Fisiologi Pasca Panen dengan dosen pengampu Bapak Bayi Haki STP MSI. Topik materi yang akan kami bahas yaitu kerusakan mekanis pada bahan pangan. Sebelum masuk ke materinya, kenalan dulu yuk sama anggota-anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nikmah Khairunisa, kedua ada Siti Khadijah, ketiga ada Zahratul Karimah, keempat ada Nur Anissa Almasari, dan yang terakhir ada Nandita Pertiwi. Oke, langsung aja ke materinya. Perkenalkan, nama saya Nikmah Khairunisa dengan NIM Q1A121011. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kerusakan pangan. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu kerusakan pangan? Jadi, teman-teman, kerusakan pangan merupakan setiap perubahan sifat-sifat fisik, kimiawi, dan sensorik ataupun organoleptik yang ditolak oleh para konsumen pada bahan pangan masih segar maupun bahan pangan yang telah diolah. Selain itu, kerusakan pangan juga dapat diartikan sebagai penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera ataupun parameter lain yang biasa digunakan oleh manusia. Berdasarkan mudah atau tidaknya bahan pangan mengalami kerusakan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada bahan pangan yang mudah rusak atau biasa disebut dengan perishable. Bahan pangan perishable itu biasanya harus dilakukan pencucian terlebih dahulu untuk menjaga kebersihannya dan kesterilannya. Dan bahan pangan perishable juga biasa disimpan di lemari pendingin untuk mempertahankan umur simpan dari bahan pangan tersebut. Contoh bahan perishable antara lain seperti daging, keju, telur, ikan, sayur, dan buah. Yang kedua, ada bahan pangan yang agak mudah rusak atau biasa disebut dengan semi-perishable. Semi-perishable itu merupakan bahan pangan yang memiliki kadar air yang cukup rendah sehingga lebih tahan terhadap serangan mikroba. Contoh bahan pangan semi-perishable itu seperti bawang, kentang, umbi, dan rhizoma seperti kunyit dan jahe. Yang ketiga ada bahan pangan yang tidak mudah rusak atau non-perishable. Contoh dari bahan pangan non-perishable ini seperti makanan kaleng, beras, biji-bijian kering, dan lain sebagainya. Maka jenis non-perishable ini dia tetap bisa awet meskipun tidak disimpan di lemari pendingin selama masih aman dari kerusakan lainnya seperti gigitan tikus. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan nomor induk mahasiswa Q1A121016. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait jenis-jenis kerusakan bahan pangan. Nah, sebelumnya teman-teman semua tahu gak sih jenis-jenis kerusakan bahan pangan itu apa saja? Jadi, kerusakan bahan pangan terdiri dari 5 garis besar. Yang pertama, ada kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis ini biasanya disebabkan karena adanya aktivitas suatu mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir. Yang kedua, ada kerusakan biologis. Kerusakan ini biasanya disebabkan karena adanya suatu serangga maupun binatang pengerat lainnya. Yang ketiga, ada kerusakan mekanis. Nah, kerusakan ini biasanya terjadi karena adanya suatu benturan antara bahan pangan dengan alat pada saat proses pemanenan maupun proses pengangkutan. Yang keempat, ada kerusakan kimia. Kerusakan ini biasanya disebabkan karena adanya sinar matahari sehingga terjadilah suatu reaksi kimia. Misalnya, reaksi yang terjadi adalah reaksi kimia enzimatis, adanya browning, dan lain sebagainya. Yang kelima ada kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini biasanya terjadi pada saat proses penggorengan, proses pengeringan, dan proses pendinginan bahan pangan.
Dari kelima jenis-jenis kerusakan bahan pangan tadi, kelompok kami akan berfokus pada kerusakan mekanis yang terjadi pada bahan pangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kerusakan mekanis merupakan kerusakan yang biasanya terjadi karena adanya suatu aktivitas benturan alat pemanenan dan alat pengangkut pada saat proses bahan pangan tersebut dipanen. Tidak hanya itu, benturan ini juga biasa terjadi ketika bahan pangan yang satu dan bahan pangan yang lain saling bertindihan di dalam suatu wadah pengangkutan yang sama. Adapun contoh-contoh kerusakan mekanis pada bahan pangan terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kerusakan karena adanya luka memar. Yang kedua, kerusakan karena adanya luka gores. Yang ketiga, kerusakan karena adanya luka pecah. Dan yang keempat, kerusakan bahan pangan tersebut karena terpotong maupun sobek. Saya Zahratul Karimah dengan NIM Q1A121022. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kerusakan mekanis bahan pangan. Contoh kerusakan mekanis yang pertama yaitu luka memar. Memar atau luka pada jaringan buah dapat terjadi karena beberapa hal, yakni memar karena tekanan yang mungkin saja terjadi karena pengisian kemasan yang berlebihan, dan terjadi karena gesekan yang bersumber dari truk selama proses pendistribusian. Contoh luka memar pada tomat disebabkan oleh goncangan saat berbenturan dengan wadah atau lainnya. Yang kedua yaitu luka gores. Ini terjadi akibat gesekan antara bahan dengan produk lainnya. Contoh buah tomat. Tomat dianggap luka gores apabila terdapat goresan pada kulit luar tomat yang akan mengakibatkan rusaknya jaringan pelindung pada kulit. Saya Nur Anissa Almasari dengan NIM Q1A121045. Yang ketiga, luka pecah. Luka pecah terjadi akibat adanya tekanan dari arah vertikal maupun horizontal. Selain itu, dapat juga diakibatkan karena terjadi guncangan selama proses pengangkutan, seperti pada buah tomat. Buah tomat dianggap memiliki luka pecah apabila tomat menjadi terbuka dan tampak jaringan daging buah bawah kulit. Dan yang terakhir adalah luka terpotong dan sobek. Beberapa umbi-umbian biasanya akan mengalami cacat karena tersobek atau terpotong oleh cangkul atau alat penggali lain. Perkenalkan, nama saya Nandita Pertiwi dengan NIM Q1A1070. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan mekanis dibagi menjadi 4. Yang pertama, gaya-gaya luar. Contoh faktor dari gaya-gaya luar seperti benturan-benturan saat proses pengangkutan, tekanan dan beban saat di dalam wadah sewaktu proses pengangkutan. Yang kedua, sifat mekanis. Contoh seperti tomat. Sifat mekanis tomat sangatlah lembut, sehingga saat terjadi benturan, mudah untuk mendapatkan kerusakan mekanis. Yang ketiga, stres atau tekanan fisik. Yang keempat, vibrasi atau getaran. Cara pencegahan kerusakan mekanis secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cara panen. Pada saat panen produk, kita dapat melakukannya dengan hati-hati, sehingga tidak merusak produk. Yang kedua, penumpukan. Penumpukan dilakukan dengan rapi, sehingga dapat meminimalisir kerusakan atau gesekan saat terjadi getaran. Yang ketiga, pengemasan tidak boleh menghalangi keluarnya panas hasil pernafasan dari produk yang dikemas dan harus mampu menahan beban tumpukan. Pengemasan mungkin perlu dilapisi dengan alas. Berikut adalah sumber literatur yang kami gunakan. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.